Menyambut Hari Raya Idul Fitri, harga sejumlah komoditas seperti biasanya bakal naik. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik BPS, harga daging, ayam, hingga telur kerap naik selama masa Hari Raya keagamaan karena faktor musiman. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, 3 komoditas itu memberi ancaman inflasi pada masa Ramadan Idul Fitri 2024 atau Maret dan April. Selain harga beras yang masih memberikan tekanan inflasi tertinggi pada Februari 2024. Inflasi beras pada bulan itu mencapai 5,32% dengan andil 0,21%. Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, pada awal pekan harga beras kualitas medium 1 hingga kualitas super 1 tercatat mengalami kenaikan dari Rp150 hingga Rp200. Tak hanya itu, harga telur naik 3,59% menjadi Rp31.700 per kilogramnya. Hanya harga daging sapi yang mengalami penurunan tipis ke level Rp129.000 hingga Rp138.000 per kilogram. Meski demikian, Presiden Joko Widodo optimistis harga beras akan turun dalam waktu dekat di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini seiring dengan kemungkinan terjadinya panen raya bulan depan. Jokowi menuturkan, kini penurunan harga beras sudah mulai tampak di Pasar Cipinang, Jakarta. Pengumuman penerima subsidi tarif listrik akan diperketat. Kementerian ESDM resmi menerbitkan aturan baru terkait penyaluran subsidi listrik. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, substansi pokok Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2024 mengatur mekanisme pemadanan data pelanggan PLN dengan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai dasar penyaluran subsidi listrik. Disebutkan dalam Pasal 2 Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2024, subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga diberikan melalui tarif tenaga listrik. Penerima subsidi adalah konsumen golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan daya 450 dan 900 volt ampere atau golongan R1TR. Berdasarkan hasil pemadanan data konsumen PLN dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan Kementerian Sosial. Kejaksaan Agung mengaku temuan kasus yang dilaporkan oleh Kementerian BUMN yang ditangani oleh Kejagung telah rampung. Kejagung saat ini sedang menangani 2 dana pensiun BUMN yang bermasalah dan terindikasi kasus korupsi. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan temuan kasus-kasus yang dilaporkan oleh Kementerian BUMN akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya menyerahkan semua proses ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Menteri Erick sudah menyerahkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Erick menambahkan total 9 dana pensiun BUMN dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Tiga penumpang pesawat Alaska Airlines menuntut maskapai tersebut dan Boeing sebesar $1 miliar Amerika Serikat atau setara 15,7 triliun rupiah. Tuntutan tersebut dilayangkan terkait dengan insiden jendela lepas hingga pendaratan darurat pada awal Januari lalu. Gugatan itu diajukan pada 20 Februari di Multnomah County, Oregon atas nama Kylie Rinker, Amanda Strickland, dan Kevin Kwok. Ketiga orang tersebut berada di dalam pesawat Alaska penerbangan 1282 ketika insiden tersebut terjadi. Gugatan tersebut meminta ganti rugi dan hukuman dari Boeing, perusahaan raksasa yang memproduksi jet 737 MAX 9 yang diterbangkan oleh Alaska Airlines dalam insiden tersebut. Gugatan tersebut juga mencatat bagaimana perubahan tekanan tiba-tiba di dalam kabin saat insiden tersebut terjadi. Hal ini menyebabkan telinga beberapa penumpang mengalami pendarahan. Di sisi lain, Boeing menghadapi gugatan class action lain yang diajukan oleh para penumpang penerbangan Alaska Airlines. Gugatan itu menuduh bahwa insiden 5 Januari melukai fisik dan membuat trauma emosional sebagian besar penumpang. Alaska Airlines belum disebutkan sebagai tergugat dalam gugatan itu. Media sosial X yang dulu dikenal sebagai Twitter dan TikTok, serta agensi perjalanan Booking.com diminta tunduk kepada Digital Markets Act (DMA) atau Undang-Undang Pemasaran Digital Uni Eropa. Booking.com, X milik Elon Musk, dan TikTok milik ByteDance dinilai memenuhi kriteria untuk masuk DMA. Rinciannya adalah perusahaan dengan lebih dari 45 juta pengguna aktif bulanan dan kapitalisasi pasar 75 miliar euro atau 81 miliar dolar Amerika Serikat.
X, TikTok, dan Booking.com harus saling beroperasi secara adil dengan para pesaingnya di luar perusahaan. Regulasi ini mulai berlaku pada 7 Maret 2024. Mereka tidak boleh mengutamakan layanan mereka sendiri dibanding layanan pesaing demi menghindari monopoli. Aturan ini juga untuk mencegah pengguna menghapus perangkat lunak atau aplikasi yang sudah diinstal sebelumnya.